Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadith. Dan semoga ini merupakan pertemuan yang terakhir. InsyaAllah kita akan habiskan sampai halaman ke-30. Baik, kita akan membaca tentang kaifa nata'amalu ma'a ahlil bid'ah. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah sebagaimana juga yang terjadi pada ahlu sunnah, sebagaimana yang terjadi pada ahlul iman dan ahlul kufri, itu bertingkat. Ahlul bid'ah itu bertingkat, sebagaimana ahlul iman juga bertingkat, ahlul kufri juga bertingkat. Sebab ketika orang memiliki gelar tertentu, kualitas mereka dalam melakukannya itu tidak sama. Ahlul iman berarti orang yang memiliki iman. Dan ahlul iman itu bertingkat. Ada yang imannya kualitas sangat bagus, ada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya. Demikian pula ada ahlul kufri, mereka juga bertingkat. Ada ahlul kufri yang dia paling kufur dan bahkan menjadi gembong kekufuran, dan ada yang di bawahnya, dan ada yang mereka hanya rakyat jelata tapi dia lebih memilih kekufuran. Hal yang sama juga terjadi pada ahlul bid'ah. Kondisi mereka bertingkat. Baik. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah du'atul mubtadi'. Orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan, sehingga dia di posisi sebagai pemimpin dalam masalah pemikiran bid'ah atau prinsip yang menyimpang, termasuk juga amalan yang menyimpang. Dia memimpin dan dia mengajak orang lain untuk bergabung dengan dirinya. Ini ahli bid'ah yang kita sebut sebagai ad-du'a al-mubtadi', para da'i di kalangan ahli bid'ah. Yang kedua adalah awamul mubtadi', masyarakat awam yang mereka menjadi pengikut orang yang pertama. Masyarakat awam yang mereka menjadi pengikut orang yang pertama. Karena kondisinya bertingkat, maka sikap yang kita berikan kepada mereka juga bertingkat. Karena kondisinya bertingkat, maka sikap yang kita berikan kepada mereka juga bertingkat. Baik. Dan secara prinsip kita menyikapi ahli bid'ah karena dua tujuan. Kita menyikapi ahli bid'ah karena dua tujuan. Yang pertama adalah dalam rangka menghindari potensi penularan penyakit batin. Dalam rangka menghindari potensi penularan penyakit batin. Dan yang kedua, dalam rangka menyadarkan yang bersangkutan
agar kembali ke jalan yang benar. Beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis di kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadits lebih kepada penekanan yang pertama. Di pertanyaan yang nomor 50. Kaifa nata'amalu ma'a ahlil bid'ah? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan al-bid'ah? Kemudian penulis mengatakan, coba lihat di buku, yajibul ibti'adu an ahlil bid'ah. Wajib untuk menjauh dari ahlil bid'ah. Wajib menjauhi ahlil bid'ah. Wa ashabil manahijil munharifah, dan orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Wal afkarid dhalah, dan pemikiran yang sesat. Khaufan minal fitnah, karena khawatir akan terjerumus ke dalam fitnah, yaitu penularan pemikiran yang menyimpang tersebut. Li'annal quluba dha'ifatun, karena hati itu lemah. Wasyubahu khattafah, sementara syubhat itu menyambar. Illa biqasdid da'wati, kecuali dengan tujuan dakwah. Wala yata'atta bibid'atihi, dan tidak melakukan praktek bid'ahnya. Jadi kadang gara-gara dakwah akhirnya ikut melakukan maksiat, maka ini dakwah yang gagal. Sehingga enggak boleh orang misalnya dengan alasan ini dalam rangka dakwah, tapi dia melu nyekel gitar misalnya. Nah, ini keliru ya. Baik. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil. Pertama surat Al-An'am ayat 68. Dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW tentang Dajjal. Di Al-An'am ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kafir lagi kumpul lalu membahas masalah agama, jangan ikut di situ. Karena pembahasan agama yang dilakukan oleh orang kafir hanya ada dua kemungkinan. Pertama, menghina ajaran Islam yang benar. Yang kedua, membela kekufuran. Dan dua-duanya madarat. Maka Allah ingatkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau engkau melihat ada orang yang mereka memperbincangkan ayat kami, yaitu orang-orang kafir yang mereka memperolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas tema yang lain. Kalau membahas tema masalah perdagangan atau membahas tema masalah syair, boleh kamu ikut. Tapi kalau lagi mereka membahas masalah agama, kamu jangan ikut nimbrung di sana. Sehingga ini dalil bahwa majelis yang isinya pembahasan kemaksiatan, kita tidak boleh ikut nimbrung di situ. Kecuali dalam rangka untuk mengingatkan. Misalnya ya, dalam sebuah forum diskusi, di situ dihadirkan pertama tokoh Jahmiyah, yang kedua tokoh Khawarij, yang ketiga tokoh Mu'tazilah, terus memperdebatkan Al-Quran. Kita hadir di situ. Saya pengen uji coba sih. Coba kira-kira keyakinan saya geser enggak? Tak dengerin itu. Enggak boleh. Alasannya apa? Asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan batin manusia itu lemah. Sehingga kadang dia mendengar, kemudian dia manggut-manggut. Oh iya ya. Manggut-manggut dia. Iya. Mengiyakan. Karena dia nggak ngerti. Dalam posisi ketika dia nggak tahu, akhirnya dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang itu, padahal itu adalah kebatilan. Kecuali jika Anda punya kapabilitas yang cukup untuk bisa memahami dari sisi mana kebatilan itu datang, sehingga Anda punya bahan untuk memberikan bantahan kepada mereka.
dalam sebuah majelis. Ada salah satu di antara jamaah yang mengatakan kalimat seperti ini. Dan waktu itu pembahasan tentang masalah qada dan qadar. Dia mengatakan seperti ini. Maha suci Allah dari menghendaki sesuatu yang tidak dia cintai. Kalimat ini salah atau benar? Saya ulang ya. Ada salah satu orang dalam satu majelis itu mengatakan, Maha suci Allah dari menghendaki sesuatu yang tidak dia cintai. Kalimat ini salah atau benar? Rembukan sih. Aja kesusun jawab ya. Salah atau benar? Salah. Salahnya di mana, Pak? Dalam penciptaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Baik. Satu jawaban. Yang lain? Salah atau benar? A. Salah. B. Benar. C. Tidak tahu. Anda mau coret yang mana? Coret yang bukan jawaban Anda. Baik. Mungkin bagi sebagian orang yang dia nggak paham. Iya benar itu. Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak dia cintai. Karena dalam pemahaman dia, kehendak dengan cinta itu sama. Sehingga dia menilai ketika Allah menghendaki sesuatu, yang dikehendaki itu pasti dicintai oleh Allah. Padahal ini bisa yang disengatkan oleh Mu'tazilah dalam forum tersebut. Berangkat dari sinilah kemudian mereka menurunkan prinsip bahwa perbuatan maksiat manusia tidak diciptakan oleh Allah. Sehingga perbuatan manusia yang baik itu Allah yang menciptakan. Sementara yang buruk Allah tidak menciptakan. Jadinya mereka dalam hal ini mengikuti prinsip qadariyah. Dan memang akidahnya Mu'tazilah itu qadariyah. Dalam masalah takdir. Makanya disebut Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Karena sebagaimana gayanya majusi yang meyakini ada dua pencipta. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Maka bagi mereka dengan keberadaan dua Tuhan ini lalu disamakan. Qadariyah seperti itu. Yang menciptakan kebaikan itu manusia, itu Allah, sedangkan yang menciptakan keburukan itu manusia. Ada dua pencipta di alam ini. Lalu salah satu ulama Ahlussunnah mengatakan dan mengoreksi. Beliau mengatakan, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di dalam kerajaan Allah di luar kehendak Allah. Sehingga gak mungkin ada kejadian di alam ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Kayak gini kan tipis, Pak. Yang mungkin orang ketika tidak perhatian, dia nggak ngerti. Sehingga mantuk-mantuk. Oh iya. Iya, padahal sebenarnya itu keliru, tapi dia nggak paham. Makanya kalau ada forum seperti ini, jangan diikuti. Kecuali kalau Anda punya kafaah ilmiah, kapabilitas yang cukup, sehingga Anda bisa mengetahui titik-titik kesalahan yang terjadi pada orang ini. Baik. Ada beberapa dai yang online ya. Ketika dia menyampaikan ayat, menyampaikan dalil hadis. Kalau hadis kelihatan sekali, misalnya hadis yang ngawur ya, dia bikin sendiri. Sampai bahasa Arabnya aja nggak ada. Coba hadis yang bahasa Arabnya nggak ada itu kira-kira riwayat siapa, Pak? Hadis yang bahasa Arabnya nggak ada itu dalam kurung riwayat Ronggo Warsito, riwayat siapa? Nggak ada. Teks Arabnya aja nggak ada. Dicari teks Arabnya mana? Nggak ada. Karena jelas itu buatan manusia. Nah, bagi mereka yang sudah lama belajar, ngerti dia. Kayak gini jelas bukan hadis. Kadang berkali-kali saya mendapatkan WA dari jamaah ya, masyarakat umum. Benar enggak keutamaan memelihara kucing? 1, dosanya diampuni. 2, dinaikkan derajatnya di surga.
3 rizkinya lancar, yang keempat kalau mati masuk surga. Masya Allah. Terus gimana ini? Ya ini bener gak? Katanya ada hadisnya kayak gini. Ini golei bahasa Arabnya mereka ketemu Pak. Hadis riwayat siapa ini gak ada. Bahasa Arabnya itu gak ada. Nah itu bagi mereka yang punya kemampuan dalam bidang hadis atau yang sudah sering membaca hadis kan bisa merasakan ya. Ini jelas bukan hadis. Atau ada juga model orang yang dia motivator, tapi motivator ini nyangkut agama. Yes, pokoknya main godak-gadik orang matuk. Salah satunya ya. Ini kemarin saya ketemu di salah satu jamaah di Masjid Jambu Sari. Udah, saya bocorkan masjidnya. Jadi kondisinya betul-betul real. Ya. Di sini ada Jambu Sari ada? Nggak ada ya. Jambu Sari kan tahu ya. Baik. Ada salah satu jamaah nemui saya. Pak, Bapak kenal ini enggak? Disebutkan salah satu nama orang tertentu. Dia ini menawarkan solusi yang bagus ketika kita punya masalah. Gimana Pak? Jadi kalau kita punya masalah, itu kamu sholat, ya. Setelah itu duduk, buka Al-Quran. Ayat yang kamu jumpai itulah solusinya. Masya Allah. Baru pertama kali saya ngerti kayak gitu Pak. Belum pernah selama saya belajar kok dikasih tahu cara seperti ini. Terus saya sampaikan, kalau saya punya masalah, lalu misalnya Anda punya masalah, lalu Anda duduk, sholat, duduk, buka Al-Quran. Kemudian pas yang dibuka adalah firman Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Begitu Anda selesai sholat, ya, Anda duduk, buka mushaf. Pas ayat yang dibaca apa tadi? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikailah wanita yang kau cintai 2 atau 3 atau 4. Berarti solusi masalah jenengan apa? Poligami. Kayak gitu terus jawabnya gimana? Pripun Pak Didik, ngoten niku. Pun nate nyoba dereng. Itu kalau dalam satu majelis kan mungkin kalau orang awam, oh betul ini kan solusi Quran kan gitu ya. Ini sebagai bentuk Quranic healing untuk menggunakan solusi Al-Quran. Tapi kalau kayak gini caranya, dari mana kau dapat seperti ini? Al-Qurannya bener, tapi caramu seperti ini ngawur. Dan Al-Quran tidak diturunkan untuk seperti itu. Karena belum tentu yang dibuka bertepatan dengan masalah yang dia hadapi. Betul, bahasanya mungkin saya punya masalah. Masalahnya seperti ini. Baik, jawaban Quran seperti apa sih? Ada di surat ini ayat sekian. Dan itu yang tahu hanya mereka yang hafal ayatnya, paham maknanya. Baik, ini contoh ya, bahwa sebenarnya penyimpangan itu sampai ke masyarakat tipis-tipis ya. Kalau kemudian orang tidak sensitif dalam masalah ini, bisa jadi dia nggak tahu. Wa qala fid dajjal, wa qala sallallahu alaihi wasallam fid dajjal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dajjal. Man sami'a bihi falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar dajjal, jangan mendekat, menjauh dari dajjal. Lalu beliau ceritakan, fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Demi Allah ada orang yang nekat nemui dajjal dengan penuh keyakinan saya mukmin yang kuat. Kayaknya tidak mungkin kok sampai nyembah dajjal, itu tidak mungkin. Fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Tapi akhirnya orang ini malah jadi pengikutnya dajjal karena termakan syubhatnya dajjal. Syubhatnya dajjal itu kayak gimana Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi SAW sudah menunjukkan ciri kontras dajjal. Dia buta sebelah, kemudian ada tulisan kafirun di jidatnya, mukanya ada yang lurus sebagian, dan matanya nyembul keluar, medeni.
Ngaku Tuhan dipercaya. Padahal tidak mungkin Tuhan itu cacat. Tidak mungkin Tuhan itu cacat. Tapi Dajjal ketika ngaku Tuhan dipercaya dan banyak pengikutnya. Maka Nabi SAW ingatkan, kalau ketemu Dajjal menjauh, jangan mendekat. Ada orang yang nekat pengen ketemu Dajjal dengan keyakinan bahwasanya dia adalah mukmin yang kuat, gak mungkin jadi pengikutnya Dajjal. Fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Tapi malah jadi pengikutnya Dajjal. Baik, sekarang coba kita lihat pertanyaan yang ke-51, yang terakhir yang disampaikan oleh penulis. Nah, السؤال الحادي والخمسون هل يجوز التعامل مع أهل البدع لنصيحتهم ودعوتهم؟ الجواب: من كان عنده من العقيدة الصحيحة والعلم الراسخ ما يتحصن به وقادرا على الرد عليهم فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 125. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. nah. Bolehkah kita, hal yajuzu, apakah diperbolehkan at-ta'amul, berinteraksi ma'ahlil bid'ah, bersama ahlil bid'ah, linasihatihim, untuk menasihati mereka, wa da'watihim, dan mendakwahi mereka. Jawabannya, man kana indahu minal aqidatis sahihah, orang yang punya akidah yang lurus. Tidak hanya itu, wal ilmi rasikh, dan dia punya ilmu yang mumpuni. Ma yatahassanu bihi, yang dia bisa berlindung darinya, yang dia bisa berlindung dengannya. Dia punya ilmu yang mumpuni sehingga dia bisa berlindung dengan ilmu itu. Wa qadirun 'ala raddi 'alaihim, dan mampu untuk membantah mereka. Fala ba'sa bidzalika, maka tidak masalah untuk mendekat ke mereka. Wa rubbama yakunu, dan bisa jadi atau dan terkadang hal itu, yakunu dzalika, hal itu matluban, disyariatkan, dan terkadang hal itu disyariatkan. Qala subhanahu wa ta'ala: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyahdiyallahu bika wahidan, Allah memberikan petunjuk satu orang melalui dakwahmu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada humrin ni'am, daripada kendaraan yang mewah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kembali ke pemetaan tadi ya. Orang yang menyimpang itu berkelas tadi ya. Ada da'i, ada masyarakat awamnya. Kalau untuk da'inya, kita tidak boleh mendekati, karena dia punya semangat untuk ngajak, dan dia punya keahlian dalam memberikan pengaruh, mempengaruhi orang lain. Makanya sebaiknya kita hindari. Yang kedua, untuk masyarakat awamnya ada dua kondisi. Jika mereka sedang kumpul bersama komunitasnya, sebaiknya kita jangan ikut. Misalnya mereka punya acara resmi, kumpul. Dalam kumpulan ini, dalam acara ini, nanti mereka akan membuat agenda-agenda tertentu. Nah, ini kita nggak boleh ikut di situ. Tapi kalau dalam interaksi sosial, silahkan Anda ikut.
bergabung dengan mereka. Misalnya dalam bermuamalah, atau ketika kumpulan di RT, RW, kerja bakti dan seterusnya, silahkan gabung bersama mereka. Karena orang seperti ini biasanya nggak mengajak. Ya, paling mereka hanya punya pemahaman saya dan dia mungkin beda tokohnya, tapi dalam masalah keseharian bertetangga. Baik, kurang lebih seperti itu peta interaksi antara kita dengan orang yang punya pemahaman menyimpang. Nah, kecuali bagi mereka yang punya ilmu, maka dia punya kelonggaran untuk berinteraksi dalam rangka berdakwah. Misalnya mendatangi tokoh, kemudian menyampaikan penjelasan kepada tokoh tersebut, dan seterusnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 125. Baik, coba kita fokus di An-Nahl ayat 125. An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang macam-macam metode dakwah dan berikut hierarkinya. Macam-macam metode dakwah dan berikut urutannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada berapa metode? 3. Dakwah itu yang pertama adalah hikmah. Yang dimaksud hikmah apa, Pak? Menyampaikan keterangan tentang batasan hukum. Mana halal, mana haram. Penjelasan tentang bagaimana cara ibadah. Penjelasan tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar. Penjelasan tentang aturan-aturan, bagaimana cara bagi waris yang benar. Bagaimana adab ketika sehari-hari yang benar. Itu namanya isi hikmah. Jadi hikmah adalah penjelasan hukum syariat. Bahasa lainnya hikmah itu ilmu pernyataan, ilmu afirmatif. Ya tadi ya. Hukumnya ini apa saja? Kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Kemudian bagaimana batasan-batasannya? Syarat wudu itu apa? Pembatal wudu itu apa? Itu semuanya namanya ilmu hikmah. Dan itulah inti dari hukum Allah, inti dari syariat. Sudah? Lalu orang setelah mendengar itu, dia butuh motivasi. Maka motivasinya diberikan dalam bentuk mau'idhah hasanah. Apa itu dakwah dengan mau'idhah hasanah? Dakwah dengan mau'idhah hasanah maknanya adalah memberikan at-targhib wat-tarhib. Memberikan motivasi dan ancaman. Sehingga disampaikan kepada jamaah sekalian, sholat itu keutamaannya seperti ini. 1, 2, 3 disebutkan. Jamaah itu keutamanya kayak gini. Menuntut ilmu keutamaannya kayak gini. Puasa seperti ini keutamaannya. Jadi orang termotivasi untuk melakukannya. Yang kedua ancaman. Dijelaskan, ini ada beberapa hukum gak boleh dilanggar. Kalau Anda melanggar ini ancamannya. Riba itu seperti ini ancamannya. Gharar itu haram. Nanti kalau Anda berbuat dolim kayak gini ancamannya. Kalau Anda berbuat maksiat ini ancamannya. Penyebutan janji dan ancaman, dakwah dengan metode menyampaikan motivasi dan ancaman, itu disebut dengan at-targhib wat-tarhib. Sudah? Buku Fadhailul A'mal yang dibawa oleh mereka yang kadang berdakwah dari satu masjid ke masjid, itu isinya ini. At-targhib wat-tarhib. Isinya at-targhib wat-tarhib. Maka kelompok ini tidak punya buku hikmah karena mereka tidak mempelajari kitab-kitab fikih. Sehingga dalam dakwahnya hanya mau'idhah hasanah, tapi bagian hikmahnya dalam arti belajar kitab fikih, belajar akidah yang lurus, itu tidak disampaikan. Paham maksudnya? Jadi ibaratnya kalau
bicara masalah dakwah, mereka itu lompat satu tangga. Sebelum menyampaikan bagian ilmiah, sudah mau idhah hasanah. Ya meskipun sah-sah saja, tapi nanti jamaah jadi kosong. Apa yang harus kami yakini, itu mereka nggak punya. Akidah apa yang harus kami miliki, mereka nggak punya. Andaikan dakwah itu mengikuti pola mereka 100%. Karena isinya hanya mau idhah hasanah, motivasi sedekah, fadhail sholat, sifatnya hanya motivasi. Tapi bagaimana caranya? Nggak tahu dibahas. Sehingga kalau Anda datang ke markas mereka, cara mereka sholat berwarna-warni. Kok aneh kayak gini? Ada yang cara takbirnya kayak gini, ada yang kayak gini. Karena nggak tahu bahas seperti itu, Pak. Dan ketika mau disinggung masalah seperti itu, mereka menolak dengan alasan jangan membahas masalah khilafiyah. Gitu. Ya saklawasi dadi wong bodoh nih kayak gini. Karena hikmahnya ditinggal. Berbeda dengan kajian para asatidzah Ahlussunnah, hikmahnya lebih dominan. Kajian fikih, Masya Allah. Rata-rata kan para asatidzah Ahlussunnah. Ibadah, muamalah, hampir semuanya rata ada. Fikih zakat, semuanya telah dipenuhi di situ. Tentang masalah akidah, para asatidzah Ahlussunnah mereka yang paling banyak menyampaikan akidah. Sehingga kita ini perlu meyakini apa saja sih ulama Ahlussunnah memberikan rincian. Paham ya? Dan itu apa? Materi hikmah. Sudah? Terus dikasih mau idhah hasanah. Agar orang termotivasi untuk melaksanakan amalan dan ketakutan ketika dia melakukan pelanggaran terhadap larangan. Karena isi hikmah itu perintah dan larangan, aturan dan hukum. Sehingga ketika mereka dikasih motivasi, mereka akan menyesuaikan diri dengan hikmah tadi. Baik, keluarlah penyimpangan. Keluarlah penyimpangan. Penyimpangan terjadi ketika tidak sesuai hikmah. Sehingga dia punya fikih yang berbeda, punya akidah yang berbeda. Nah, untuk menghadapi ini dihadang dengan apa? Jidal, dihadang dengan debat. Maka fungsi debat itu mengembalikan ke hikmah. Kamu cara sholatmu kayak gini itu tidak benar. Yang benar seperti ini. Terus ada jidal. Allah Subhanahu wa taala katakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang terbaik. Dan yang dimaksud berdebat dengan cara yang terbaik ada dua makna. Yang pertama, dalam debat jangan sampai kalah. Orang yang membawa kebenaran tapi belum begitu mendalam keilmuannya, lalu tiba-tiba dia sudah ekspos dirinya dan bahkan kementus nantang debat, nggih. Akhirnya dilayani sama orang lain yang punya penyimpangan. Kalah dia, ditekuk-tekuk, ya udah. Akhirnya apa? Kebenaran jadi terhinakan. Disebabkan karena orang ini. Dan itu adalah kesalahan orang tersebut. Kalau ngerti belum bisa mas, belum waktunya untuk naik tingkat pada urusan debat. Sudah? Yang kedua, jadilhum billati hiya ahsan adalah sampaikan ganti yang lebih baik dari itu. Sampaikan gantinya. Misal ya, ada orang punya pemahaman, nek awakmu arep duwe acara, dihitung sih dinani, nah, dihitung ya. Kowe lahir ulan apa, tanggal piro, dihitung. Nah, sing bener iki kowe kudu ngangakno acara tanggal iki, dina iki. Kita kemudian jelaskan, cara seperti tidak bener. Yang benar istikharah. Sehingga kita sampaikan yang apa? Penggantinya, yang lurus seperti apa. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah menghadapi mereka dengan cara yang lebih baik, maksudnya sampaikan kepada mereka, ini yang lebih sesuai sunnah. Praktek Anda tidak sesuai sunnah. Ya, mulai dari tingkepan, mitoni,
terus nyangoni ya. Terus kita sampaikan, dalam Islam tidak ada yang kayak gini. Kalau jenengan pengen acarahan, adakan kekahan, akikoh. Ini yang lebih sesuai sunnah. Jadi diajarkan, ini tinggalkan, ambil yang ini. Cara seperti itulah mengganti pola masyarakat agar yang melakukan kekeliruan dikembalikan kepada yang benar. Artinya bukan sebatas mengingkari tapi nggak dikasih alternatif. Orang jadi bingung. Sehingga persiapannya adalah kalau Anda mau mengingkari, berikan dia alternatif. Baik, disitulah yang dimaksud dengan dengan jidal billati hiya ahsan. Nah, kalau nggak sanggup gimana Pak? Ya jangan coba-coba di sana. Sebaiknya serahkan kepada yang punya kemampuan. Abu Musa al-Ash'ari, ini ada satu pelajaran ya. Pernah satu ketika mendatangi sebuah masjid. Di masjid itu beliau menjumpai ada orang yang sedang apa? Zikir jama'i. Sekian orang kumpul, satu orang sebagai pemimpin. Sabbihullah, ayo kita baca tasbih. Nah, yang mimpin ini bawa kerikil, dihitung. Subhanallah, subhanallah, sambil mindai kerikil. Kerikil itu jumlahnya sekian, mungkin 100 atau berapa. Dah, habis 100, ganti perintah. Ya. Kabbirullah, ayo kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerikilnya dilebokno meneh. Sampai sejumlah kerikil itu. Jadi ngitungnya pakai kerikil. Abu Musa itu enggak berani mengingkari. Beliau laporkan ke siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Datang ke Ibnu Mas'ud. Kita bisa lihat di sini. Padahal ini sahabat, Pak. Tapi ada yang lebih senior, yang lebih mumpuni dalam menghadapi pelanggaran seperti ini. Maka dilaporkan kepada yang lebih senior. Sehingga menghadapi orang yang melakukan penyimpangan itu lebih berat daripada menghadapi orang yang masih kosongan. Kalau saya nyuruh murid, tolong kamu ajari si A ini bagaimana cara sholat yang benar. Berangkat dia bisa. Berbeda kasusnya di kampung sana, itu ada cara sholat yang aneh. Kamu bantai mereka dan dakwai mereka. Wah, kami belum siap. Kami belum siap. Karena untuk bagian ini lebih berat daripada yang pertama. Maka berangkatlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam rangka memberikan peringkaran dan cara yang benar. Itu contoh bagaimana ketika jidal tidak sanggup dilakukan, maka jangan nekat melakukannya. Sehingga dalam banyak situasi ketika ada orang yang mancing-mancing debat, mungkin dia nggak ngajak ya, karena orang Jawa itu nggak bakalan ngajak, bisanya mancing. Karena sifat pekiwo tadi. Ada orang yang mancing debat dan Anda merasa nampaknya saya belum sanggup untuk ngeladeni, jangan diladeni. Dalam rangka apa? Agar menjaga jangan sampai dalam situasi itu kita kalah dalam berargumen. Baik. Pemilik kebenaran mungkin saja kalah secara fisik, tapi tidak boleh kalah secara hujah. Ibrahim debat menang. Setelah menang dibakar. Kalah di mana? Fisik. Nabi Musa debat dengan Fir'aun menang. Setelah menang diintimidasi. Demikian pula yang terjadi pada Yusuf. Dalam banyak perdebatan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, Ahlul Haq menang, tapi mereka dibunuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang dari pelosok kampung orang yang sambil berlari mengingatkan masyarakatnya, wahai kaumku, ikuti para rasul ini, mereka ini benar. Orang ini diapain? Orang ini diapain? Di surat Yasin itu diapain? Dibunuh dia. Jadi ada 3 nabi yang datang ke negeri Antakiyah. Lalu nabi itu ditolak, datang salah satu pendukungnya dan mengajak kepada masyarakatnya, ayo kita ikuti ini, dia membawa kebenaran. Menyampaikan hujah, kuat, gak bisa dilawan, dia dibunuh. Orang ini dibunuh.
Sampai dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Setelah dia mati, dia mengatakan, andaikan masyarakatku tahu apa yang Allah berikan kepadaku, niscaya mereka akan mengikuti aku. Orang yang dibunuh tadi. Dan dia masyarakat awam. Bukan nabi ya, masyarakat yang membela sang nabi. Baik. Jadi ahlul haq bisa jadi kalah secara fisik, tapi tidak boleh kalah secara hujah. Makanya kalau ada pengajuan penggunaan masjid, nggak boleh. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Karena pakai alasan apapun pasti kalah dia. Ini kalah fisik tapi tidak kalah hujah. Pokoknya nggak boleh gitu aja. Mereka nggak berani menyampaikan alasan. Karena pakai alasan apapun pasti kalah. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Nabi SAW bersabda, li'ayyahdiyallahu bika wahidan. Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui dakwahmu. Berarti ketika ada orang dapat petunjuk, siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Kita hanya orang yang menyampaikan dakwah. Itu lebih baik daripada kendaraan yang mewah. Al-Khatimah, bagian penghujung. Ya, kita baca Khatimah halaman 30. Penutup. سيقول من بعدكم قوم تكذبون بالرسل والدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبالقوم يخرجون من النار بعدما يحبسون. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, statusnya marfu', tapi ini ucapan Umar. Umar pernah mengatakan, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum, sesungguhnya akan ada sekelompok orang, sayakunu min ba'dikum qaumun, akan ada sekelompok orang setelah kalian yang mereka ini punya akidah. Akidahnya apa? Menolak beberapa yang wajib diimani. Yukadzibuna birrajmi wad dajjal wa bisyafa'ah wa bi'adzabil qabri. Mereka enggak percaya kalau rajam itu bagian dari hukum Islam, itu enggak percaya. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Wad dajjal, enggak percaya dajjal. Ada juga model orang seperti ini. Terus hadis tentang dajjal itu gimana, Pak? Kata mereka dajjal itu hegemoni orang kafir. Bukan makhluk khusus namanya dajjal. Wabi syafa'ah, tidak percaya syafaat. Ini di Jawa banyak, nggak percaya syafaat. Sehingga mereka meyakini orang kalau sudah nyemplung neraka abadi saklawase, nggak ada syafaat. Wabi adzabil qabri, nggak percaya azab kubur. Karena alasan hadisnya ahad. Wabi qaumin yukhrajuna minan nar ba'da mamtuhishu. Dan mereka tidak percaya ada orang yang dikeluarkan dari neraka setelah gosong, dibakar di neraka. Padahal itu semuanya pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Dan semua ini pelakunya banyak di zaman kita. Artinya apa? Bentuk mereka punya penyimpangan akidah, menolak kebenaran yang disabdakan oleh Nabinya SAW. Tapi di saat yang sama mereka nerima kelenik itu. Kadang saya juga heran ya. Ada dosen yang dia kalau diajak bicara masalah hari akhir itu nggak percaya, nggak masuk akal, Pak, nggak masuk akal. Saya nggak percaya. Kok bisa ada dajjal, Nabi Isa turun dari langit? Itu nggak masuk akal. Semuanya nggak masuk akal. Tapi keris ngadeg, percaya dia. Wah, ini hebat ya, udah muji dia. Oh, ini mungkin ada gaya magnetik apa ya? Ya ndobo saiki. Lucu orang ini. Hadis sahih
nggak dipercaya, klenik dipercaya. Dia kalau ngadain hajatan, ngundang orang yang pintar ngitung, percaya dengan aneka geblak-geblak dan seterusnya itu. Khurafat percaya, akidah yang lurus nggak percaya. Subhanallah ya. Allah kuasa untuk menciptakan hati yang seperti ini. Makanya kalau orang lagi sakit, obat dia nggak suka, kemudian makanan yang isinya penyakit malah dia suka. Ya kalau sudah sakit batinnya seperti itu. Qultu, aku katakan di sini dikomentari oleh penulis, wa hadzal hadis ini merupakan alamun min a'lamin nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan alam artinya tanda. Merupakan salah satu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla faqratin min faqaratihi qad tahaqqaqa fil asril hadir. Karena setiap lafaz yang disebutkan itu terwujud saat ini. Ada orang yang mengingkari ABC tadi. Wa min dzalika inkarul ahadits as-sahihati. Termasuk di antara yang adalah mengingkari hadis sahih tentang dajjal, syafaat, adab kubur dan akidah-akidah salaf yang lainnya. Dzalika li'annahum fi haqiqati amrihim. Karena sebenarnya kondisi mereka ini adalah la yu'minuna bil ghaibi, tidak beriman kepada hal yang gaib. Ma'anna Allah yaqul, padahal Allah berfirman, wasifan ibadahul muttaqin, menjelaskan tentang sifat hambanya yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal yang gaib. Surat Al-Baqarah ayat 3. Wa ma'nal ghaib, dan makna gaib adalah huwa kullu ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma la tahtadi ilaihil uqul, yang tidak bisa dilogika. Seperti asyratus sa'ah, tanda kiamat, adab kubur, al-hasyr, manusia akan dikumpulkan, an-nasyr, manusia akan dibangkitkan, as-sirat, al-mizan, surga dan neraka, sebagaimana tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaukani di Fathul Qadir. Nas'alullaha ayyaj'alana minal firqatin najiyah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah jadikan kita bagian dari firqah najiyah, wa ta'ifah al-mansurah, wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, wa ayyahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin.